Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Contractor yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pasukan khusus yang dikhianati oleh pemerintah Amerika. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama James. James merupakan seorang tentara pasukan khusus Amerika Serikat. Terlihat James sedang dites kembali fisiknya, karena sebelumnya ia mengalami cedera lutut akibat perang di Afghanistan. Setelah itu, James dipanggil oleh atasannya. Di sini, James mendapat kabar kalau ia harus dipecat secara terhormat dengan alasan kesehatan mental dan kondisi lututnya yang tidak kunjung sembuh. James juga tidak akan mendapatkan uang kompensasi apapun dari militer karena uang tersebut sudah habis dipakai pengobatan James pasca perang. Relax, Sergeant Harper. You're leaving the Army with an honorable discharge. I wanted to stay on the team, sir. Blood work came back filthy with... Should have known better. Saat James sudah di rumah, ia menceritakan semuanya kepada istrinya yang bernama Anna. James dan Anna sekarang bingung, karena mereka tetap harus menghidupi anaknya. Ditambah lagi dengan banyaknya cicilan yang harus mereka bayar. Anna yang sabar, ia mencoba menguatkan James dengan memeluknya sambil mengatakan tenang, masih ada pinjol. We'd love to discuss opportunities. Malam harinya, Anna memberi kabar kepada James yang sedang membenarkan atap rumah. Anna mengatakan kalau temannya di militer yang senasib sama dengan James kini telah bunuh diri. What? Mason. Pagi harinya, James menghadiri pemakaman temannya itu. Saat James sendiri, ia didatangi pria bernama Mike. Ternyata Mike ini salah satu sahabat James juga saat di militer. Di sini, Mike mengundang James untuk makan malam di rumahnya. Ceremony or dying? What do you mean? He would have hated this. Singkat cerita, James pun mendatangi rumah Mike. Terlihat James juga ternyata sudah akrab dengan istri dan anak Mike. I was his superior. No. Dad was my chief, so Careful. Setelah makan, mereka pun berbincang. Mike mengatakan kalau dirinya sekarang sudah dipecat dari militer dengan alasan yang sama. Namun Mike memberitahu kalau dirinya sudah bekerja lagi di perusahaan militer swasta. Mendengar hal tersebut, James meminta Mike untuk membawa dirinya bekerja di sana. Karena James sedang sangat membutuhkan pekerjaan apapun. I gotta get my shit straight. Cash is real. All right, let's set up a meet. Yeah. Esok harinya, Mike membawa James ke bosnya yang bernama Rusty ini orangnya. Rusty menjelaskan kalau dirinya hanya mempekerjakan mantan pasukan khusus dikarenakan pekerjaannya yang akan diberikan cukup berbahaya. Diketahui kalau Rusty juga mantan pasukan khusus yang dulu pernah dipecat. Kemudian Rusty menjelaskan kalau misinya juga sangat rahasia dan mendapat persetujuan langsung dari presiden. James yang sangat membutuhkan pekerjaan tak pikir panjang langsung menyetujuinya. That's why we started our own tribe. So you're not sweating them while you're working with us. Team led by Mike will be fully black. So what do you say? You down for the call? Kemudian Rusty memerintahkan James untuk bersiap-siap karena ia akan ditugaskan ke Berlin selama 2 minggu, yaitu untuk menjalankan misi rahasia. James pun segera pulang ke rumah untuk menyiapkan diri. Sure he does. Thank you. Sesampainya di rumah, ia mengabarkan kepada Anna kalau ia sudah mendapatkan pekerjaan. Namun pekerjaan tersebut harus meninggalkan Anna selama 2 minggu. Karena terdesak ekonomi, mau tidak mau Anna pun mengizinkannya. It's not dangerous. That kind of job. Singkat cerita, James sudah sampai di Berlin.
James bergegas pergi ke hotel yang telah disediakan oleh Rusty. Saat James sedang beristirahat, ia didatangi oleh anak buah Rusty yang bernama Katia. Di sini Katia menjelaskan kalau misi James sekarang memata-matai profesor bernama Salim. Salim adalah seorang ilmuwan yang dicurigai sedang bekerja sama dengan para teroris. Jika misi pengintaian Salim telah selesai, James ditunggu di suatu tempat yang telah disediakan oleh Rusty. Salim Mohsin, 42. Setelah itu, James pun melakukan misinya. Dimulai dari mengintai rumah Salim sampai kemanapun Salim pergi. Setelah beberapa hari James melakukan pengintaian, ia mendapat pesan dari Katia kalau misi pengintaian Salim sudah selesai, dan ia diminta untuk segera pergi ke suatu tempat yang telah direncanakan. Sesampainya di tempat itu, ternyata di sana sudah ada Mike, Katia, dan beberapa anggota lainnya. Di sini Mike menjelaskan kalau Salim sedang bekerja sama dengan kelompok teroris untuk membuat senjata biologis. Misi mereka sekarang menghabisi Salim dan menghancurkan labnya yang berada di tengah hutan. Since the guard shack is connected to Berlin police. Plane will be ready at Airfield Alpha. Singkat cerita, mereka sampai di lab tersebut. Dengan mudah, mereka menghabisi penjaga yang ada di sana lalu masuk ke dalam. Saat di dalam, mereka langsung menyekap Salim lalu menginterogasinya. Where do you back up your work? No. Who are you people? Who else knows the specifics of your work? Need to ask you questions. Tak lama, Mike mendapat kabar kalau para polisi Berlin akan berdatangan. Dengan cepat, Mike menyuruh rekannya untuk mengambil data tersebut dan menyuruh James untuk segera menghabisi Salim. Saat akan dihabisi, Salim terus memohon kepada James untuk tidak dibunuh. Salim mengatakan kalau yang ia lakukan tidak ada yang salah. Salim memberitahu James kalau ia menyimpan duplikat penelitiannya di sebuah brankas yang hanya bisa dibuka oleh istri Salim. Namun James yang tidak sama sekali percaya, ia tetap menyuntikkan racun mematikan kepada Salim. Stop, please stop. The world will lead it. We'll save millions of lives. No. Stop, please stop. Setelah itu, James dan yang lain pergi menuju lorong bawah tanah untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun saat di jalan, mereka dikepung oleh polisi Berlin hingga aksi tembak-tembakan pun terjadi. Di tengah pertempuran, Katia dan beberapa rekannya harus tewas tertembak. Bahkan kaki Mike juga terluka akibat tembakan para polisi tersebut. James yang melihat sahabatnya tengah terluka, ia pun langsung menggendong Mike untuk kabur ke lorong bawah tanah. Sesampainya di sana, James yang melihat Mike kehilangan banyak darah, tanpa pikir panjang langsung mendonorkan darahnya kepada Mike. Fuck you, I'm not leaving you. Setelah Mike sedikit pulih, cedera lutut James malah kambuh yang membuatnya tidak bisa berjalan. James yang tidak mau misinya gagal total, ia menyuruh Mike untuk pergi terlebih dahulu membawa data yang berhasil mereka dapatkan dari Salim. Di sini Mike berjanji akan menjemput James kembali setelah ia berhasil memberikan data tersebut kepada Rusty. Get the fuck out of here. I'll make contact, I'll come back. Yeah. Pada akhirnya Mike pun pergi meninggalkan James. Singkat cerita, kini James sudah bisa berjalan meski sedikit pincang. Ia berencana kembali ke hotel sembari menunggu jemputan Mike. Sesampainya di hotel, James mendapat paspor baru dan sebuah pesan dari Mike. Pesan itu bertuliskan kalau Mike akan segera menjemput James. Keesokan harinya, James yang masih belum juga mendapat jemputan, akhirnya James memutuskan untuk pergi dari hotel itu. Saat berjalan, James mencoba menghubungi Rusty. Rusty yang saat itu menerima telepon terlihat panik. James bertanya di mana Mike sekarang. Rusty menjawab kalau Mike tak pernah kembali. Artinya Mike kini telah tewas. Setelah itu, Rusty bertanya tentang keberadaan James saat ini, agar ia bisa dijemput oleh anak buahnya yang lain. James pun mengatakan kalau saat ini dirinya berada di taman.
Tak lama kemudian, beberapa mobil datang untuk menjemput James. James yang memiliki firasat buruk, ia memilih untuk menjauh dari mobil itu. Namun saat James berjalan, tiba-tiba pria yang ada di mobil tersebut memberondong James dengan tembakan. Get in the fucking car! James pun meloncat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Namun orang-orang tersebut masih saja menembaki James. Hingga akhirnya James bersembunyi di got saluran air. Saat di dalam got, beberapa orang masuk untuk memburu James. Namun pada akhirnya, James dapat menghabisi orang-orang itu dan menyisakan satu orang dalam keadaan sekarat. Di sini, James pun menanyakan siapa yang telah memerintahkannya. Orang itu menjawab kalau Rusty lah yang telah mengutusnya. They told us we'd be saving lives. Rusty said they make us all rich. Setelah itu, James pergi dari tempat itu dengan semua luka di badannya. Ia masih tidak menyangka kalau Rusty akan tega mengkhianatinya. Kemudian James teringat dengan perkataan Salim tentang salinan data yang hanya bisa dibuka oleh istrinya. James pun bergegas pergi untuk menemui istri Salim. Sesampainya di rumah Salim, James mengancam istri Salim untuk menyerahkan salinan data itu kepadanya. Istri Salim mengatakan kalau data tersebut disimpan di brankas bank. Saat itu juga mereka pun segera menuju ke bank tersebut. Setelah mendapatkannya, James pergi kembali ke suatu tempat. Malam harinya, James membuka data tersebut yang tersimpan di dalam tab. Hingga James tak sengaja melihat video Salim sedang mengatakan pesan kepada anaknya. Salim berkata kalau anaknya harus bisa meneruskan jejak Salim. Salim juga memberitahu kalau sekarang ia sedang membuat vaksin untuk virus mematikan yang sedang melanda dunia. Salim berniat akan membagikan vaksin itu ke semua orang secara gratis. Namun pihak Amerika tidak setuju dengan keinginan Salim tersebut. Setelah mengetahui fakta sebenarnya, James memutuskan untuk kembali ke Amerika dengan paspor yang telah dibuatkan Mike sebelumnya. Sesampainya di Amerika, James mendatangi rumah Mike. James berniat memberitahu kematian Mike kepada istrinya. Namun sesampainya di sana, James kaget karena melihat Mike yang tengah bermain dengan anaknya. James merasa sangat kecewa karena ia berpikir Mike telah bekerja sama dengan Rusty. Keesokan harinya, James mengikuti Mike secara diam-diam. Mike yang menyadari hal itu, ia pun berhenti dan menjatuhkan motor James. Go ahead. You wanna shoot me? Saat membuka helm, Mike terkejut karena orang tersebut adalah James. Kemudian James bertanya, kenapa kau berbohong? Do you understand me? Mike menjelaskan kalau Rusty memberitahunya bahwa James telah tewas dalam misi, sehingga ia tidak perlu lagi menjemput James ke Berlin. How do you fucking live with yourself? He finds out you're... Setelah mendapatkan penjelasan dari Mike, akhirnya James mau mengerti. Di sini James juga telah mengetahui kalau sebenarnya misi mereka bukan mencuri senjata biologi, melainkan mencuri vaksin yang telah dibuat oleh Salim. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah Amerika merasa dirugikan oleh Salim yang akan memberikan vaksinnya secara gratis. Setelah itu, James mengatakan hanya ada satu cara mengakhiri semua itu, yaitu menghabisi Rusty. Mike yang merasa sama-sama dicurangi oleh Rusty, akhirnya mereka sepakat untuk segera menghabisinya. Malam harinya, James dan Mike mendatangi kediaman Rusty. Terlihat Mike dengan mudah menghabisi semua yang berjaga di sana. Hey, what's up, Mike? Sementara James yang masuk melalui pintu belakang berusaha mencari Rusty. Setelah Mike berhasil menghabisi semua penjaga itu, ia kemudian beradu tembak dengan Rusty yang ternyata berada di depan. Sedangkan James masih sibuk melawan penjaga Rusty yang ada di belakang. Di sini Mike harus tertembak oleh Rusty, namun Rusty juga berhasil tertembak oleh Mike. Saat Rusty sudah mulai sekarat, James datang menghampirinya.
Dengan penuh amarah, James langsung menghabisi Rusty. Setelah itu, James membawa Mike ke rumah sakit karena lukanya sangat parah. Namun saat di perjalanan, ternyata Mike tidak tertolong karena ia terlalu banyak mengeluarkan darah. James berpikir dengan tewasnya Rusty dan Mike itu akan membuat pemerintah Amerika memburunya. Untuk menghilangkan jejak, James membakar mobil dan mayat Mike agar seolah-olah terjadi kecelakaan. Setelah itu, James kembali ke istri dan anaknya. James juga berencana untuk segera meninggalkan Amerika. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga terhibur dengan konten ala kadarnya ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Hampura Film.